Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Hadi. Saat ini kita masih bahas materi tentang bilangan bulat, tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 3.2 berarti tentang pengetahuan. 4.2 tentang keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Pengetahuan kalian. Siswa mampu menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan pecahan. 2. Keterampilan kalian. Siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat. Ayo kita amati. Ada gambar 3 buah boneka. Misalnya, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Alternatif penyelesaian. Ya. Secara umum penjumlahannya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Tetapi kita akan mencoba menggunakan garis bilangan. 3 berarti dari yang 0, ini 0, 3-nya positif, di kanan atau di kiri? Di kanan, betul. Kita buat garis ke kanan sampai ketemu angka 3. Ditambah, kalau bertambah berarti dia bergeser ke kanan. Bertambah 4. Jadinya sama dengan 7. Ya. Dari 0 ke 3, dari 3 tambah 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ketemunya angka 7. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Ini operasi hitung dengan menggunakan garis bilangan. Paham? Silakan dicatat. Yang kedua, kita akan bahas selisih antara dua bilangan bulat. Ya, selisih. Selisih itu pengurangan yang besar dikurangin yang kecil, sehingga selisih tidak bernilai negatif. Misalnya yang pertama, selisih antara 1 dengan 4. Yang besar yang mana? Ini 1, ini 4. Pada pertemuan pertama kita sudah menjelaskan yang sebelah kanan itu yang lebih besar. Jadi yang besar adalah 4 dikurang yang kecilnya 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi selisih antara 1 dengan 4 adalah 3. Yang besarnya 4 dikurangin yang kecilnya 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Paham? Yang selanjutnya, selisih antara -2 dengan 3. Ya, diulang. Selisih itu yang besar dikurang yang kecil. Yang besar ini -2, ini 3. Yang sebelah kanan yang mana? 3. Maka yang besarnya 3 dikurang yang kecilnya. Disinilah belajar matematika. Kita harus jujur. Ya, ini bilangannya -2, bukan 2. Dikurangin -2. Kita lihat
Dari minus 2 ke 5 ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Ya. Maka ini ada minus, ada minus. Min kali min jadinya plus. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi selisih antara minus 2 dengan 3 ada 5. Paham? Oke. Kalian catat. Ada gambar sepatu. Ya, contoh yang ketiga. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Banyak itu. Maka supaya bermanfaat, kita harus bisa berbagi dengan yang lainnya. Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Ya, kita punya sifat sosial kepada sepupu atau tetangga atau saudara yang membutuhkan sepatu, kebetulan ukurannya sama, kita bisa hadiahkan. Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Alternatif penyelesaian. Oke. Bentuk dari soal tersebut adalah 6 dikurang 2. 6 dari mana? Awalnya ada 6. Awalnya ada 6. Manakah posisi 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Diberikan kepada orang lain sebanyak 2. Kalau sudah kita berikan, secara fisiknya di rumah kita sepatunya akan berkurang. Maka 6 dikurang 2 sama dengan ini 6-nya. Tadi kita sudah buatkan. Kalau berkurang berarti dia bergeraknya ke kiri. Berapa langkah? 2. Mengapa 2? Karena dikurang 2. Kita bergerak ke kiri 2 langkah. 1, 2. Ke kiri 2 langkah. 6 bergerak ke kiri 2 langkah, ketemunya adalah angka 4. Paham? Ini proses dengan menggunakan bilangan, dengan menggunakan garis bilangan. Oke, paham? Silakan dicatat. Ada gambar seorang penyelam. Tahu kan penyelam? Berarti dia ada di bawah permukaan air. Seorang penyelam mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut. Misalnya ini air lautnya, dia ada di permukaannya itu 0, di bawahnya ini minus 2. Di bawah berarti dia minus 2. Setelah merasa nyaman, maka dia turun lagi ke kedalaman 5 meter di bawah. Dia menjadi minus 5 di bawah permukaan air. Berapakah selisih? Yang ditanyakan selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut. Ya, perhatikan. Alternatif penyelesaian. Ya, awalnya minus 2, jadinya minus 5. Yang ditanyakan adalah selisih. Oke, kita lihat. Ini minus 2. Minus 2, minus 3, minus 4, ada minus 5. Ini minus 5-nya. Dulu tadi kita bahas yang namanya selisih itu. Apa selisih? Besar dikurang yang kecil. Yang besar mana? Apakah minus 5 atau minus 2? Minus 2 yang besar. Mengapa? Dia ada di sebelah kanan. Maka minus 2-nya dikurangin minus
5. Minus 2 ditambah 5. Min kali min jadinya tambah. Oke, kita hitung. Minus 2 ditambah 5. Ditambah berarti bergeraknya ke arah kanan. Ini minus 2, kita bergerak ke arah kanan. Berapa langkah? 5 langkah. Minus 2 ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemunya angka 3. Jadi minus 2 ditambah 5 sama dengan 3. Paham? Silahkan dicatat. Ayo kita menanya. Ada banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat yang sangat besar atau sangat kecil? Yang kedua, apakah hasil penjumlahan antara dua bilangan bulat hasilnya juga bulat? Kita lihat. Ayo kita menggali informasi. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Mari kita mengingat kembali. Ini barangkali soal-soal yang ada di SD dulu ya. Ada di halaman 14. Kalian bisa buka buku paketnya. 800 tambah 70. Untuk menjumlahkannya, saya yakin kalian bisa. Harus dibuat rata kanan. Satuan dengan satuan. Puluhan dengan puluhan. 800. Ini satuan, ini puluhan, 8-nya ratusan, gitu kan? 70, ada ratusannya enggak? Kita lihat aja dari belakang. 0 satuan 7 puluhan, tidak ada ratusannya. Tambahkan susun ke bawah. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 7, 7. 8-nya turunin. Paham? 800 tambah 70, 870. Yang kedua, kalau dibalik 70 tambah 800, apakah hasilnya sama? Kalian cek. Berapa hasilnya? Sama, 870. Dia penulisannya dibalik, hasilnya sama. Yang ketiga, 650 tambah 30. Nomor 4, 30 tambah 650. Yang kelima, 780 dikurang 120. Yang enamnya, 120 dikurang 780. Kalian coba hitung sendiri ya. Lanjut. Nah, dari penjumlahan yang tadi dan pengurangan yang tadi sudah kita kerjakan, akan diketahui bahwa sifat operasi pada penjumlahan dan pengurangan berlaku namanya komutatif. Ya, A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jadi kalau misalnya 7 ditambah 5 hasilnya sama dengan 5 ditambah 7. Berapa? Sama-sama hasilnya adalah 12. Atau misalnya 8 ditambah 2 akan sama dengan 2-nya ditambah 5. Sama-sama nilainya 10. Namanya komutatif. Paham? Sifat yang kedua, asosiatif. Ya, asosiatif. Misalnya A tambah B tambah C. Kita mau menghitung yang mana dulu boleh, nanti hasilnya sama. Misalnya A-nya itu 120, B-nya 30, C-nya 70. 120 ditambah 30 ditambah 70. Yang mau mana dulu kita kerjakan, nanti hasilnya sama. Misalnya 120 ditambah 30 dulu, baru kita tambahin 70. 120 tambah 30 berapa? Berapa? 150 ditambah 70 lagi sama dengan 220. Kalau misalnya kita bandingkan ya, yang keduanya
120 ditambah 30 ditambah 70. Kita tambahkan yang di kurungannya dulu. 120 ditambah berapa? 30 tambah 70. 100. Hasilnya 220. Itu namanya sifat asosiatif. Kita mau pilih yang mana dulu boleh. Paham? Silakan dicatat. Selanjutnya, untuk mengecek kebenaran sifat asosiatif dan komutatif, lengkapi tabel berikut. Oke. Misalnya A-nya 1, B-nya -6, C-nya -11. A ditambah B. Berapa hasilnya? 1 ditambah dengan -6. Hasilnya sama dengan -5. Oke, kita hutangnya 6, hasilnya baru 1. Kita punya 1 dikurangin 6. Atau B-nya ditambah A, -6 ditambah 1. Sama hasilnya -5. Bukan -7 ya. Nih, garis bilangannya. Ini 0, ini -1, -2, -3, -4, -5, -6. -6 ditambah 1. Bergerak 1 langkah, hasilnya -5. Kalian kerjakan semuanya, nanti kita koreksi, kumpulkan ke guru kalian, ya. Soal ini ada di buku paket. Lanjut. Tentukan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai 50. Bagaimana caranya? Kalian bisa gunakan dengan sifat-sifat komutatif, asosiatif. Yang mana dulu kalian mau boleh. Ya, misalnya kita buat supaya menjadi hasilnya sama. 1-nya tambah 50 sama dengan 51. 2-nya ditambah 49, 2 ditambah 49 sama dengan 51. 3-nya tambah berapa? 48 sama dengan 51 dan seterusnya. Berapa hasilnya? Kalian hitung ya. Belajar matematika adalah butuh kepercayaan diri, usaha sendiri, kita harus mandiri supaya lebih paham. Hasilnya nanti kalian tuliskan. Sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Perhatikan. Penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap yang lain. Bilangan genap yang pertama, misalnya 6 ditambah 8. 6 tambah 8 berapa? 14. 6 itu genap, 8 genap, 14 genap. Bilangan genap ditambah bilangan genap, hasilnya genap. Contoh lain boleh? Boleh. Misalnya 2 ditambah 4, 2 genap, 4 juga genap. Apakah hasilnya genap juga? Berapa? 6. Kalian bisa isi sendiri, bisa simpulkan sendiri. Ketika bilangan genap ditambah bilangan genap, hasilnya genap. Oke. Yang kedua, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Apa hasilnya? Misalnya bilangan pertamanya 6, bilangan keduanya 7. 6 itu genap, 7 itu ganjil. Hasilnya 6 tambah 7 13. Genap tambah ganjil, ganjil. Misalnya genap lagi, 2 ditambah 5, hasilnya 7. 2 genap 5 ganjil, hasilnya 7 ganjil. Jadi kalian boleh kalian isi sendiri angka-angka berapa saja. Yang pertama genap, yang keduanya ganjil. Apakah hasilnya semuanya ganjil? Kalian simpulkan. Selanjutnya,
Penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Misalnya 3 bilangan ganjil ditambah 5 bilangan ganjil, hasilnya 8. Bilangan ganjil tambah ganjil hasilnya genap. Kalian bisa buat contoh-contoh sendiri angkanya. Misalnya 1 ganjil ditambah 7 ganjil. 1 tambah 7 sama dengan 8. 1 ganjil 7 ganjil, hasilnya 8 menjadi genap. Oke. Ayo kita berlatih, ada di halaman 20. Yang pertama, soal pilihan ganda. Ya. Nomor 1 692 ditambah 207. Hasilnya lebih dekat dengan yang mana? Oke. Pembulatannya 690 itu berapa? Berapa? 700. Betul. Kalau yang 207 pembulatannya adalah 200. Maka jawabannya adalah yang B. 700 ditambah 200. Oke, selanjutnya. Nah, nih. Ada 4 angka. 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi 2 bilangan yang berbeda. Bilangan yang pertama disusun dari keempat angka dengan susunan terbesar ke terkecil. Terbesarnya mana di antara 9, 2, 4, dan 5? Terbesarnya 9. Selanjutnya 5. Selanjutnya 4, 2. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari terkecil ke terbesar. Terkecilnya berapa? 2, 4, 5, 9. Maka selisih itu apa tadi? Selisih itu yang besar dikurang yang kecil. Yang besar mana? 9.542 dikurang 2.459 sama dengan berapa? Kalian hitung sendiri, kalian silang sendiri. Paham? Lanjut. Soal uraian ada di buku paket kalian. Kalian kerjakan. Semakin sering berlatih, kalian akan semakin terampil. Oke? Jangan menyerah. Dengan work from home, kalian ada banyak waktu untuk belajar di rumah. Ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan kalian kepada guru kalian melalui media yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.